Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dan saat ini kita masih mempelajari Kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung yang menceritakan kisah cinta antara Tuhan dan juga rakyatnya. Apakah umatnya kembali kepadanya di kemudian hari dengan pertobatan atau hubungan Tuhan dengan orang percaya secara individu? Kami senang dengan ungkapan-ungkapan yang digunakan di dalam kitab ini. Dalam pembelajaran kami tentang kitab yang hebat ini, kita telah sampai pada pasal 1 ayat 15, 16, dan 17. Lalu pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut pelayan Tuhan di studio, Dr. Farid Zaki. Selamat datang Dr. Farid. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Dr. Farid, di episode sebelumnya kita akhiri dengan pernyataan mempelai wanita tentang mempelai pria sementara sang raja duduk pada mejanya semerbak bau narwastuku. Pengantin pria mulai berbicara dalam ayat 15, lihatlah cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau. Lalu kita baca ungkapan pertama yang kita bahas, bagaikan merpati matamu. Apa yang dimaksud dengan ungkapan-ungkapan ini? Di sini, fitur pertama dari kecantikan yang disebutkan adalah matanya. Dan mata mengacu kepada wawasan. Izinkan saya menambahkan mata merpati. Dia membandingkan matanya dengan merpati. Merpati adalah burung yang melambangkan kesucian. Diketahui bahwa ia bersih. Kata orang yang memelihara merpati, seseorang harus mengganti airnya secara teratur. Mereka tidak akan minum air kotor yang tidak murni. Seseorang harus menyiapkan makanan bersih di hadapannya. Jadi di sini matanya juga murni. Juga merpati tidak bisa melihat banyak arah secara bersamaan. Mereka memfokuskan mata mereka pada satu objek. Dengan demikian, mata juga berbicara mengenai suatu tujuan yang terpadu. Saat kita menggabungkan semua fitur ini, dia berkata kepadanya, keindahan yang aku lihat di dalam dirimu, pengantinku, adalah keindahan 3 kali lipat. Pertama, engkau memiliki wawasan. Engkau tidak dangkal. Engkau mempunyai wawasan yang bagus. Kita pernah mendengar ungkapan seperti itu di masa lalu. Ketika seorang menceritakan kepada orang lain, saya senang bahwa Tuhan memberimu wawasan. Ketika seorang punya wawasan dan pendapatnya dimintai, dia tidak memberi pemikiran yang dangkal, tapi pendapat yang masuk akal. Dan ciri kedua dari kecantikannya adalah kemurnian. Mata murni yang, kalau saya berani katakan, yang tidak melihat pada kejahatan yang buruk. Fitur ketiga adalah mata yang bersatu. Kristus berkata tentang kata-kata yang sangat jelas ini. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu itu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Apa itu mata yang baik? Dia Hanya ini melihat tidak satu hal. terlihat pada semua dimensi. Tidak melihat ke kanan atau ke kiri, matanya menyatu. Penerapan spiritualnya adalah seseorang yang beriman, yang memiliki Kristus di hadapannya, dia ingin memuliakan Allah dalam segala hal. Dia berkata, Tuhan, aku ingin memuliakan engkau. Dan aku ingin menarikmu dan agar engkau berkenan padaku. Poin kedua, dia memastikan untuk menjalani kehidupan yang murni. Paulus berkata kepada Timotius, jaga dirimu murni. Tunjukkan dirimu dalam segala hal. Dalam pola bagaimana? Dalam kemurnian. Ketiga, seorang yang beriman karena dia dekat dengan Tuhan. Menganalisis berbagai hal, dia tidak mempertimbangkannya. Mereka
Secara dangkal, dia selalu punya apa? Sebuah wawasan rohani yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Karena itu dia berbicara tentang wawasan spiritual, lihatlah cantik engkau manisku bagaikan merpati matamu. Sang pengantin wanita tidak bisa tinggal diam setelah mendengar kata-kata itu. Jadi dia berkata, lihatlah Betul. tampan engkau. Kekasihku sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Hmm. Tentu saja, ketika orang-orang yang berpikiran rusak mendengarkan perkataan ini, lihatlah tampan engkau kekasihku sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita, mereka langsung berpikir tidak murni karena pemikiran yang jahat. Ya. Namun apa yang dimaksud secara rohani dengan kata-kata ini? Lihatlah engkau Ya. kekasihku sungguh menarik, sejuk petiduran kita. Saudara ayat, perhatikanlah ada perbedaan antara tampan dan menarik. Tampan dilihat oleh mata, tapi menjadi menarik dirasakan. Dan Tuhan Yesus Kristus memiliki keduanya. Dia sangat tampan. Ketika kita melihat kemuliaannya, ucapannya, ajaran dan sopan santunnya, kita melihatnya sangat tampan. Terpandang dari semua orang lain, nabi, rasul, bahkan dari terbaik di antara mereka. Tapi sekali lagi dia menarik. Arti dari menarik adalah, oh kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dia memiliki persekutuan dengan Kristus. Saya mungkin membaca tentang seorang pahlawan sejarah dan saya mungkin mengaguminya, tapi saya tidak bisa bersekutu dengannya. Jadi bisa saja aku katakan dirinya tampan. Oke, apakah dia menarik? Saya tidak bicara dengannya, namun pribadi Kristus, engkau mencicipinya, engkau mendekatinya. Jadi engkau beritahu orang tentang dia, oh kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Kata-katanya itu. manis semata-mata. Kata-katanya, paling kita manis. soroti nanti, kata-katanya manis semata-mata segala sesuatunya padanya menarik. Kemudian, tempat tidur kami berwarna hijau. Secara harfiah, tempat tidurnya mungkin sofa rendah di taman. Jadi seorang mempelai pria dan mempelai wanita duduk di atasnya. Mereka juga bisa saja duduk di atas rumput hijau, yaitu daratan. Apa yang maksud dengan tempat tidur? Persekutuan. Persekutuan antar dua orang. Hijau mengacu kepada kesegaran dan manisnya persekutuan. Jadi di sini ini adalah kata-kata yang bagus. Pengantin wanita menjawab dengan mengatakan, tidak ada yang setampan kamu. Tidak ada seorang pun yang dengannya aku ingin bersekutu kecuali engkau. Benar, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Pengkhotbah Skotlandia, John Knox, yang melayani Tuhan selama bertahun-tahun, berpegangan erat pada pengharapan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang yang percaya kepadanya. Dia semakin mencengkramnya selama hari-hari terakhirnya. Saat dia sakit, istrinya biasa membacakannya Alkitab setiap hari, karena dia tidak dapat membaca sendiri lagi. Dia biasa mendengarkan kata-kata dalam Alkitab dan menitikan air mata sambil berkata, betapa manisnya kata-kata ini karena memberikan kedamaian dan kenyamanan. Dan betapa manisnya mengetahui bahwa kita memiliki kehidupan setelah kehidupan ini. Dan bahwa kita mempunyai harapan yang dapat kita pegang teguh sesuai dengan janji Tuhan Yesus kepada kita. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi kita tentang Kitab Kidung Agung dan sekarang kita akan menanggapi pasal yang kedua. Dr. Farid, sebelum berbicara tentang pasal kedua, Anda sebutkan di episode pertama sebuah pembagian dari Kitab Kidung Agung yang membantu kita untuk memahaminya. Mohon ingatkan kami. Baik, kita membahas bahwa kita membagi jadi 6 bagian. Faktor umum diantaranya adalah kasih. Kita akan berusaha bagian-bagiannya melalui ayat. Bagian pertama, memastikan akan cinta mempelai pria. Dari pembahasan pasal 1 ayat pertama ke pasal 2 ayat 7. Bagian kedua, dari pasal 2 ayat yang ke-8 ke pasal 3 ayat 5, membangkitkan cinta. Pengantin wanita terbangun. Dia tidur dan kemudian dia datang untuk membangkitkan cintanya agar dia bisa kembali untuk bersekutu dengannya. Pasal 3 dari ayat
6. Ke pasal 5 ayat 1 kita menemukan persekutuan cinta. Ada persekutuan yang kuat antara keduanya dan percakapan manis. Dia berbicara dan dia juga melakukan dialog yang luar biasa. Setelah itu pasal 5 dari ayat 2 ke pasal 6 dari ayat pasal 6 sampai ayat 13 12. atau 12. Cinta mempelai wanita semakin dingin, tapi dia tidak tinggal diam. Dia Mendapatkan memulihkan cintanya. Pemulihan cinta. Bagian keempat yaitu dalam pasal 6 dari ayat yang keempat ke ayat 8. Kesaksian cinta. Dia bersaksi dan dia bersaksi. Dia berkata tentang kata-kata manis dan dia mengucapkan kata-kata manis padanya. Bagian keenam, kemenangan cinta. Pasal 8 ayat 5 ke ayat 13. Inilah keenam bagian dari lagu ini. Awal dari cinta, memperdalam dan membangkitkan cinta, persekutuan cinta, pemulihan cinta, dialog cinta, kemenangan dan mahkota dari cinta. Sempurna. Sekarang kita beralih ke pasal yang kedua. Mempelai wanita mulai bicara. Kita tahu bahwa Kidung Agung adalah sebuah dialog, percakapan antara calon pengantin dan para sahabat terkadang berpartisipasi dalam percakapan. Pengantin wanita berkata, bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Pengantin pria berkata, seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Apa yang dia katakan tentang dirinya sendiri? Apa yang dia katakan tentangnya? Mawar itu sejenis tanaman berbunga putih dan kuning. Wanginya enak, faktanya kita tidak membacanya hanya satu kali dalam perjanjian lama. Dalam Yesaya pasal 35 ayat 1, bunga bakung adalah bunga bakung di ladang yang dibicarakan Kristus. Perhatikanlah bunga bakung Katakanlah di bunga ladang. bakung di ladang. Dia berkata dari dirinya sendiri, Aku adalah bunga seperti mawar, dan aku juga bunga bakung. Apakah dia bangga? Tidak sama sekali. Tetapi dia tahu apa yang dia temukan pada matanya sendiri. Dia menemukan kecantikan sejati dan memperoleh darinya keharuman dengan referensi bahwa sementara dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia adalah bunga bakung. Bunga bakung sederhana dan kecil tumbuh di ladang Palestina, Yordania, Lebanon, daerah-daerah ini, tapi di lembah. Dalam hal ini saya mengerti kerendahan hati seperti sebuah lembah mewakili kerendahan hati. Namun, tema keseluruhan ayat ini adalah menunjukkan kepada kita bahwa dia percaya pada pendapatnya tentang dia. Dia berbicara seperti saya jika saya mengatakan misalnya, saya diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Dengan anugerah Tuhan. Saya adalah anak Tuhan, boleh jadi ada yang berkata, oh katakan jika Tuhan berkenan. Apa kau yakin tentang itu? Saya menjawabnya dengan anugerah Tuhan. Saya akan pergi ke surga oleh karena kasih karunia Tuhan aku dibenarkan. Tuhan tidak akan berkata kepadaku, tidak, diamlah. Engkau orang sombong, dia akan berkata, tidak, aku senang. Saat kau mengandalkanku. Anda menghargai Anda menghargai perbuatanku dan perbuatanku dan anugerahku. anugerahku. Ketika mempelai pria berkata seperti bunga bakung di antara duri, mengapa duri di sini? Seluruh pemandangan itu indah. Dia menyebutkan tempat tidur yang hijau, bahasa kiasannya bagus, pemandangannya hijau, sebuah taman. Tapi menyisipkan duri dalam pemandangan yang begitu indah. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Apa yang Anda lihat pada duri yang mengelilingi bunga bakung? Di mataku kamu lebih berharga dari segalanya, seolah-olah semua orang lain adalah duri. Namun di antara mereka ada bunga bakung. Sebenarnya duri sebenarnya tidak ada. Ini adalah sebuah perumpamaan. Artinya aku sangat mencintai dan menghargai kamu. Saya ingin mengatakan bahwa di mata Kristus kita seperti itu. Saya berharap dia juga demikian di mata kita sendiri, sempurna. Jika kita menerapkan hal ini tentang kehidupan pernikahan, menurutku ini sangat penting. Agar setiap pria memandang istrinya sebagai yang terbaik dari segalanya. Di matanya dia tetap sangat berharga. Mungkin dia bukan wanita tercantik di dunia, Tepat, tapi dia melihat semua wanita lain di bawah level. di bawah level. Maka gadis-gadis lain yang mengelilingi mempelai wanita di mata mempelai pria itu seperti duri. Tepat. Kita akan menjawab pertanyaan dari hadirin. Silakan. Di ayat yang ketiga, seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna.
Mengapa dia menyebut pohon apel? Apa tidak ada pohon lain di hutan ini? Ketika ia berkata tentangnya seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis, seolah-olah orang lain baginya adalah duri. Dia katakan bahwa semua yang lain baginya adalah pohon di hutan. Mengapa dia seperti pohon apel sementara yang lain adalah pohon di hutan? Secara pribadi ketika saya melihat pohon apel, saya memperhatikan 2 atau 3 hal tentangnya. Pertama, pohon ini tidaklah tinggi, bukan berasal dari pohon yang tinggi. Tapi jika saya mengatakan bahwa tingginya sama dengan 1,5 tinggi manusia, atau paling banyak 2 manusia. Penuh dengan dedaunan, jadi di bawahnya ada naungan, Ada naungan. ada bayangan besar. Poin kedua adalah buahnya banyak, sehingga siapapun yang lewat dekat pohon apel bisa dengan mudah memetik buahnya. Tapi untuk pohon lainnya, buah-buahnya sangat jauh di atas, namun buah ini dapat dijangkau. Yang dimaksud di sini adalah Sang Kekasih. Kristus disamakan dengan pohon apel di antara pepohonan di hutan. Dengan demikian, dia fokus pada 2 poin tentang bayangannya dan buah-buahan. Dia duduk di bawah naungannya dan memakan buahnya. Apa yang dimaksud dengan bayangan di dalam kitab suci? Ini mengacu pada istirahat. Seseorang akan menjadi seperti tempat persembunyian terhadap angin dan perlindungan dari badai seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Satu berjalan di padang gurun atau di tempat yang sangat panas, lalu dia menemukan batu besar, lalu dia duduk di bawah naungannya. Di sana cuacanya sejuk. Sama saja, hidup bagi kita adalah melelahkan dan menderita. Tetapi dengan Kristus, kita menemukan istirahat. Kita buka Alkitab kita, menghabiskan waktu bersamanya dan beristirahat. Kita pergi ke pertemuan dan mencari istirahat. Sekali lagi, buah-buahan berbicara tentang nutrisi. Kristus memelihara. Apa yang baik tentang apel adalah saat buah ini masih segar dan Anda memakannya, ia penuh dengan air. Ia mengenyangkan Anda dan memuaskan. Jika dalam cuaca panas, ini sebenarnya dibutuhkan seorang. Tenggorokannya kering, jadi dia membutuhkan cairan yang masuk untuk melembabkan dan juga untuk mengenyangkannya. Apel adalah seringkali sesuatunya buah yang tidak punya dampak buruk bagi kesehatan sama sekali. Tidak ada yang melarang makan apel. Anda tidak membuang apapun dari apel saat Anda tidak Anda meninggalkan memakannya. apapun darinya. Anda makan seluruh apel. Tepat, Tapi buah lain Anda harus meninggalkan sebagian darinya. tepat. Firman tentangnya seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan. Semua orang lain adalah pohon-pohon di hutan. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buahnya manis bagi langit-langitku. Kita rehat sejenak dan saya akan menanyakan tentang datang ke rumah perjamuan. Ada kedatangan di pasal yang pertama ke kamar raja. Kamar. Lalu di sini datang ke rumah perjamuan. Apa artinya? Kami butuh penjelasan setelah rehat. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi kita di pasal yang kedua dari kitab Kidung Agung. Dr. Farid, ayat 4, telah dibawanya aku ke rumah pesta dan panjinya di atasku adalah cinta. Apa yang dimaksud dengan datang ke rumah perjamuan? Ini adalah ungkapan terkenal dari timur yang mengacu pada aula tempat perayaan diadakan. Dia membawanya pertama-tama ke kamar pribadinya, lalu dalam kunjungan lain atau dalam adegan yang lain dia membawanya ke aula itu. Kata anggur kita sepakat diwakili dalam Alkitab sebagai kenikmatan, kegembiraan yang berhubungan dengan bumi. Di sini dia mengatakan bahwa dia membawanya ke sebuah suasana gembira. Dia tidak meninggalkannya dalam kesedihan dunia, tapi ketika kita mendekati Kristus, kita harus menemukan suasana sukacita. Apa yang membuat dia bahagia? Dia mengangkat panji ke atasnya. Apakah panji Kristus itu? Panjinya adalah cinta. Panji selalu mewakili kemenangan dalam peperangan. Dengan demikian, ketika pasukan berperang dan melakukan suatu negeri, mereka menyatakan bahwa mereka memenangkannya dengan mengangkat panji. Bagaimana Kristus memenangkan kita? Bukan dengan menakuti dia. Bukan Kristus dengan memenangkan pedang. kita juga tidak dengan pedang. Bagaimana dia memenangkan kita? Dan apabila aku ditinggalkan dari bumi, aku akan menarik
Semua orang datang kepadaku. Apakah orang yang memiliki pedang menawarkan cinta kepada orang yang memilikinya? Tidak, dia menawarkan ketakutan dan kengerian kalau dia ditusuk dengan pedang. Tentu saja. Pedang tidak menciptakan cinta, tetapi ketakutan. Oleh karena itu kita mengasihi Tuhan sebagaimana Ia menarik kita dengan cinta. Aku ingat saudara ayat bahwa di antara mereka yang dipanggil Kristus, dia memanggil Lewi. Dan Matius, pemungut pajak yang sedang duduk di kantor pajak mengumpulkan uang dari orang-orang. Kristus tidak melakukan mujizat untuknya, dia hanya lewat, lalu menatapnya dan menyatakan satu kata, ikuti aku. Alkitab berkata, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Apa kekuatan yang begitu menarik? Dia adalah seorang pria yang terikat oleh semua faktor. Posisinya, dia berada di posisi tinggi di bawah kekaisaran Romawi. Uangnya, rasa hormat orang terhadapnya. Satu firman dari Kristus, ada daya tarik di dalam Kristus dan itu tidak ada pada orang lain. Benar. Kita akan menuju ke para hadirin untuk menjawab pertanyaan mereka. Ayat yang kelima berbunyi, kuatkanlah aku dengan pengangan kismis, segarkan aku dengan buah apel. Apa artinya ini? Apa artinya kuatkanlah aku dengan panganan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel sebab sakit asmara aku? Kismis terbuat dari buah anggur, dari pokok anggur, dan Kristus berkata tentang dirinya sendiri bahwa dialah pokok anggur yang benar. Saat kita mendekatinya, dia menopang kita, dia membantu kita. Lalu segarkanlah aku dengan buah apel. Apel juga mengacu pada pribadi Kristus. Di dalam Kristus dia menemukan dua hal. Pertama, dia menopang saya dan memberi saya sukacita. Kedua, dia menyegarkan hidupku. Sakit asmara aku, penyakit paling aneh yang pernah ada adalah sedang sakit rindu kepada yang tercinta. Untuk menghabiskan waktu bersamanya. Orang-orang percaya yang mengalami hubungan dengan Kristus jika kemudian pada suatu hari mereka tidak menghabiskan waktu bersamanya, mereka merasa seperti sakit. Apa kekuranganmu? Anda memiliki pekerjaan yang bagus. Dan hidupmu jika aku berani mengatakan tidak kekurangan apapun, tapi dia merasa kekurangan sesuatu. Saya sakit, apa obatmu? Yaitu menghabiskan waktu bersama Kristus. Untuk duduk bersamanya dalam doa atau dengan menghadiri pertemuan di mana dia berada. Benar, benar. Apa yang menarik? Perhatianku adalah ketika seseorang datang ke rumah perjamuan, yang dimaksud bukanlah anggur asli yang menyebabkan seseorang Tidak. mabuk dan terhuyung-huyung. Sempurna. Ketika seseorang datang ke rumah sukacita, hubungan dengan Tuhan, lalu ia berkata di sini, aku mabuk cinta, artinya cintanya telah merasukinya saat dia berada di rumah perjamuan. Dia tidak pergi dalam keadaan mabuk, tetapi benar-benar sadar dan mengatakan bahwa aku mabuk cinta. Mabuk cinta. Inilah yang Alkitab katakan, jangan kamu mabuk anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Lanjut ke ayat 6, tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Apa yang Anda lihat dalam gambaran di ayat ini? Saya menemukan pemandangan ganda yang bagus. Pertama, pemandangan alam. Pemandangan akan tangan kiri di bawah kepalanya. Dan yang kanan melukis seolah-olah dia ada dalam rangkulannya. Apa yang dibicarakan oleh tangan kiri? Tangan kiri jauh lebih dekat dengan tangan kiri. Demikianlah cerita dari cintanya. Bagaimana dengan yang kanan? Di dalam Alkitab ini selalu mewakili ketakutan. Hal apa yang paling menghibur kita? Yang kita yakini dan nikmati adalah cinta. Dan kekuatannya. Yang mengisi terbesar kita. Dan kebutuhan emosional terdalam. Kuasanya agar kita tidak takut kepada setan dan kemarahannya terhadap kita. Saya memiliki kasihnya dan kekuatannya, jadi saya santai. Dan merasakan bahwa saya berada dalam pelukannya, tangan kirinya ada di bawah kepalaku. Tangan kanannya memeluk aku, dia menyukai posisi itu. Demikian dia berkata dalam ayat berikut. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Dan dia santai dalam posisi itu dan paling tidak dari banyak hal. Biarkan aku kehilangan sukacita, maka aku menagih engkau. Bukan untuk membangkitkan cinta, izinkan untuk menikmatinya. Benar, beberapa versi menggunakan kata tercinta sebagai ganti kata Kasih. cinta, seolah dia katakan dia mencintaiku, jauh darinya tidak ada cinta. Sempurna. Tuhan memberkati Anda, Dr. Farid. Kita telah sampai di akhir episode. Selalu ada banyak hal untuk dikatakan dan sedikit waktu. Ada kekayaan di setiap kata dan di setiap huruf dalam kitab ini. Kita bersyukur Kita pada akan Tuhan. dengarkan komentar dari hadirin.
Apa yang Anda pelajari dalam episode ini? Saya mengetahui apa yang dikatakan pengantin wanita kepada pengantin pria bahwa dia tampan dan menarik. Suatu ketika ada seorang wanita yang sangat menderita karena pemimpinnya. Ia tampak bagus dari luar tetapi ketika berurusan dengannya ia kasar. Ketika saya memperkenalkannya kepada orang-orang percaya, dia menyatakan ekspresi yang sama pada mereka, katanya semuanya menarik. Kemudian saya teringat bahwa ini adalah gambar Kristus yang ditanamkan pada orang-orang beriman sejati yang memiliki hubungan sejati. Benar. Di akhir pasal 1, saya tersentuh oleh kenyataan bahwa Tuhan melihat saya murni dan dia ingin mata saya hanya melihat kepada dirinya seorang. Benar. Amin. Amin. Di dunia yang tidak memiliki keteduhan atau kenyamanan, tapi kita memiliki keteduhan dalam dirinya, di bawah naungannya kita ingin duduk seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Benar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Dr. Farid, Tuhan Terima kasih. memberkati. Pemirsa yang terkasih, kata mempelai wanita kepada mempelai pria, kata jiwa, kata bangsa, kata jemaat, dari yang kekasih dari Tuhan, bahwa dia seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan. Demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Kristus akan tetap unik, tinggi di atas segalanya, unik dan tidak ada yang seperti dia. Jadi saya mendorong Anda untuk meninjau kembali cara Anda berpikir tentang Kristus. Bagaimana Anda menghargai dan mengapresiasi dia. Jika dialah yang seharusnya menjadi inti hidupmu, maka terimalah dia secara pribadi. Bersatu dengannya, terima dia. Jika Anda tetap berdiri jauh dan mengawasinya, Anda tidak akan mendapat bagian dalam dirinya selamanya. Mari dipuaskan olehnya dan terimalah kehidupan yang kekal. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Tuhan besertamu. حبيبي اشتهيت الجلوس وإليه حن الفؤاد مريح التعب معز النفوس ويأتي لضعف العباد مريح التعب معز النفوس ويأتي لضعف العباد بخمر المحبة يا نفس اسكري وانسي هموم الحياة على الغربة والآلام اصبري قريبا تدخلي حيما على الغربة والآلام اصبري قريبا تدخلي حيما Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib kekal meskipun ubah dan bebaskan aku.